April tidak pernah mengerti mengapa beberapa teman laki-lakinya selalu mengganggu dan mengejeknya. Sering dibilang jelek lah, apalah. Kami satu sekolah, dari kelas 2 aku diminta terus uang. April tidak pernah lupa apa yang mereka katakan, dan itulah yang membuat April mengurung diri dalam kesepian. Pas ulang tahun si Noel, dibilang orang gila ini gak usah masuk lah, orang gila ini. Aku langsung pergi ke rumah, biarin aja lah. Hingga suatu ketika, ada seorang teman mengajak April ke sekolah minggu GKBI Duryangkang, Batam. Ini pertama kalinya bagi April menghadiri sekolah minggu. Di hari itu, April belajar dari Superbook tentang kisah Ayub. Dan ada sesuatu yang menyentuh hati April. Ayub dijauhin temannya, diejek temannya, dijauhin istrinya. Dia berdoa terus kepada Tuhan. Di akhir pelajaran kisah Ayub, guru sekolah minggu mengajak anak-anak berdoa untuk mau sungguh-sungguh berubah. Di situ, April pun ikut berdoa. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau di dalam hati aku dan Engkau mengampuni teman-teman aku. Amin. Aku telah berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah mengampuni teman-teman aku dan Tuhan sudah ada di dalam hatiku sekarang. Mulai saat itu, ada yang berubah dari hidup April. Dia mulai mau untuk berteman. Aku sudah tidak malu lagi dan aku lebih berani. Perubahan ini pun akhirnya disadari oleh guru sekolah minggunya. Ada perkataan yang keluar dari mulut dia, saya nggak benci kok sama mereka kak, walaupun mereka mengejek saya. Kemudian itu bagus, saya bilang gitu, itu bagus deh. Lewat Superbook, aku bisa kenal Tuhan Yesus. Terima kasih Superbook. Lazuardi Pasaribu berusia 11 tahun dan tinggal di daerah Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Kesehariannya saya melihat Lazuardi, dia sangat pendiam dan sangat penakut. Dan dia kurang bergaul sama teman-temannya karena dia pemalu. Ternyata, di balik sifat pemalunya, Lazuardi menyimpan sebuah rahasia. Saya sangat sedih, marah dan malu ketika teman-teman saya mengejek saya bahwa badan saya kecil. Tidak hanya di rumah saja, namun sifat pemalu Lazuardi juga tampak ketika dia berada di sekolah minggu. Dan setiap saya menyuruh dia maju ke depan atau memuji Tuhan, selalu dia menangis. Hingga suatu ketika, di sekolah minggu GPI Keluarga Allah Siak Hulu, tempat Lazuardi beribadah, mereka belajar tentang kisah Daud melawan Goliat melalui kurikulum sekolah minggu Superbook. Ada yang berubah dalam hidup Lazuardi sejak saat itu. Ketika saya melihat Daud kecil mengalahkan dan membunuh Goliat dengan seorang diri, saya menjadi lebih berani dan bisa memimpin teman-teman saat berdoa, dan saya juga melayani Tuhan. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia berdoa, dan sesudah dia pulang sekolah, dia berdoa, dan sekarang dia sudah melayani di gereja sebagai pemain drum. Kini, tidak ada lagi rasa malu dan rasa tidak berani dalam hidup Lazuardi. Saya berharap dan berdoa teman-teman yang mengalami seperti saya bisa berubah. Makasih Tuhan Yesus, saya tidak pemalu lagi karena Tuhan Yesus bersama saya. Kisah abadi bagi seluruh bumi, firman-Nya hidup selamanya. Superbook, Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook.
Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Dan selamat pagi juga Kak Nanda. Selamat pagi Kak Nanda. Selamat pagi Kak Hevi. Selamat pagi adik-adik. Aduh, maaf nih. Kan Anda lagi fokus sama HP jadi nggak kedengeran. Maaf ya. Serius amat ya? Emang lagi ngapain sih Kak? Nih, aku lagi balesin komen-komen teman-teman aku di IG. Oh gitu. Tapi kok bentar. Kok ini komennya nggak bagus ya? Ini komennya kan ada sok cantik lah, sok imut, maaf gendut lagi katanya. Ini mah namanya bully Kak Nanda. Ini nggak bisa dibiarin ini Kak. Ini kalau Kak Happy yang balas, pokoknya ini Kak Happy nggak terima. Sabar Kak Hevi. Kita harus tenang menghadapi segala sesuatunya. Kak Nanda, gimana bisa sabar kalau komen-komennya seperti ini? Kak Hevi inget nggak apa buah roh terakhir? Buah roh terakhir adalah penguasaan diri. Nah, Kananda tuh lagi belajar untuk mengontrol diri Kananda supaya nggak terpancing emosi. Makanya Kananda bales-bales semuanya itu dengan positif. Oh gitu, Kak Happy aja ini lihat begini udah emosi, udah marah-marah nih. Kalau Kak Happy nih udah pakai kata-kata yang kasar juga nih. Tapi adik-adik, Kak Happy fans banget nih sama Kananda. Dia Lebay. Dia menguasai diri. Kita semua kan harus belajar menguasai diri, betul tidak Kak Hevi? Iya betul Kananda, betul. Nah adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang buah-buah roh yang terakhir. Apa Jadi itu, Kak? ada apa aja Kak Hevi? Ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oh iya adik-adik, kan hari ini minggu terakhir nih kita membahas tentang buah roh. Nah kalian ingat nggak beberapa minggu lalu kan kita udah bikin prakarya tentang buah roh. Buah roh, iya. Kalian pasti pada bikin kan? Siapa coba yang udah bikin, angkat tangan? Saya! Nah sekarang kita mau lihat nih foto-foto dari adik-adik Superbook yang udah ngirimin foto-foto prakaryanya. Silakan. Yuk kita lihat. Keren. Kan Anda prakarya adik-adik yang ada di rumah itu bagus-bagus. Ya dong, jelas adik-adik Superbook kita kan keren. Oke adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mulaikan ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita pasti akan berdoa. Tapi kita mau ngapain dulu kan Anda hari ini? Nah, udah pasti nih. Yang pertama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kisah Superbook. Yang ketiga akan ada prakarya. Pasti seru ini. Iya. Dan kalian masih ingat nggak minggu lalu kan kita ada sulap nih. Nah minggu ini kita akan kasih tahu trik sulapnya. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan ya. Iya pasti. Nah adik-adik, sebelum kita mulaikan ibadah kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdiri semua. Berdiri. Kita lipat tangan, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini di mana Tuhan masih menyertai setiap kehidupan kami, baik Kak Happy, Kak Nanda, dan adik-adik semua yang ada di rumah, juga papa mama dan kakak-kakak yang ada. Kami masih sehat, kami masih kuat, semua karena kebaikan Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah sekolah minggu kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik semuanya udah pada sarapan kan? Udah. Berarti harusnya semangat untuk memuji Tuhan. Yes. Ya semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Silakan pujian ini sekali lagi ya. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi selamanya, Selamanya. Yeay. Masih semangat adik-adik untuk memuji Tuhan? Masih. Tetap berdiri. Kita nyanyikan pujian yang berkata, biarpun gunung-gunung beranjak. Yeay. Ya. Yuk tepuk tangan semuanya. Semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak dan tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Luar biasa. Yeay. Nah adik-adik sekarang kakak mau ajak kalian semuanya untuk lipat tangan, tutup mata. Sekarang kita mau mendengarkan, sebelum kita mendengarkan firman dari Superbook, kakak mau ajak semuanya untuk kita menyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan lebih bersungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, adik-adik semuanya, bukan kakak-kakak, papa mama di rumah juga, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang baik, Engkau yang selalu menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami beribadah kepadamu Tuhan, kami telah memuji Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan cerita dari kisah Alkitab melalui Superbook Tuhan. Biar setiap yang kami lihat Tuhan, yang kami dengar menjadi berkat untuk kami semua. Dan kami bisa menjadi berkat untuk orang lain dimanapun saja kami pergi dan berada. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik sebelum kita nonton animasi Superbook, Yap. kita mau super kebenaran dulu. Semuanya bangkit berdiri, ayo. Yuk, berdiri lagi. Yuk, siap-siap ya. Siap. Super kebenaran. Roh Kudus mengendalikan hidupku. Sekali lagi, Kak Nanda. Ayo semuanya lebih semangat ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Roh Kudus Kudus mengendalikan hidupku. Wow, keren banget. Kita akan bacakan super ayat juga hari ini. Nah, Kakak Happy kasih kesempatan selama 5 detik untuk adik-adik yang ada di rumah untuk ambil Alkitabnya karena kita akan bacakan super ayat hari ini. Ya. Ya, super ayat hari ini di mana kan Anda? Dari mana Kak Hevi? Udah semuanya adik-adik? Udah? Oke, Kak Happy bacakan sama Kananda ya. Amsal 16 ayat yang ke-32. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan.
Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekarang bareng-bareng dengan adik-adik yang ada di rumah ya. 1, 2, 3. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Keren adik-adik semuanya. Nah, Kak Hevi tadi kan kita udah memuji Tuhan nih. Iya. Terus kita juga udah super kebenaran. Super kebenaran. Udah super ayat juga. Super ayat juga. Nah, sekarang kita mau ngapain? Kita mau ngapain dia? Ada yang tahu nggak adik-adik? Udah pasti kita akan nonton kisah dari Superbook. Superbook. Kananda, kisah apa sih yang kita tonton hari ini? Nah, kakak kasih clue ya. Oke, Kisah clue. hari ini adalah tentang 3 orang pahlawan, orang pahlawan. yang gagah berani dan taat setia kepada Tuhan. Bahkan ya adik-adik, mereka sampai mendapatkan bahaya karena mereka taat sama Tuhan. Bisa ya? Penasaran kan? Penasaran. Adik-adik juga penasaran kan? Pasti adik-adik juga penasaran. Pasti. Ya udah Iya. kita nggak usah lama-lama lagi aja ya Kak. Kita langsung lihat aja. Kita bukan anak kecil. Lihat, aku benar. Kamu pemberani. Ya, cukup masuk akal. Sekalipun susah, ku mengerti. Dan juga tamu kita? Ada tamu? Hai, Hai, aku Mesak. Ini Sadrak dan ini Abednego. aku Joy, ini Chris, dan Gizmo. Mohon maaf kami muncul seperti ini, tapi Superbook tidak selalu. Aduh, itu kenapa kalian bertengkar? Kami tidak bertengkar. Iya, kami hanya diskusi tentang raja yang menghamburkan uang untuk patung. Sebuah patung berhala. Dia mau kami menyembahnya. Tapi kami tidak akan pernah mau. Menakjubkan. Lihat itu, bangunannya luar biasa. Wow, keren sekali. Luar biasa, dan kelihatannya dari emas. Ya Joy, emas murni. Tapi ya itu, hanya logam. Allah kita pencipta segalanya, bahkan emas di patung itu. Waktu kita berdoa, dia mendengar dan menjawab karena dia nyata. Jadi kalau itu tidak hidup, apa bahayanya sujud? Karena hanya Allah kita yang layak disembah dan tidak menyembah kepada Allah lain. Tapi kalau tidak sujud, Raja melihatnya sebagai pemberontakan terhadap otoritasnya. Keputusan yang sulit. Kenapa? Lakukan saja yang kalian mau. Kalau kita melawan raja, maka kita akan dilempar ke tungku api. Lihatlah ciptaanku yang mulia. Dia mengawasi seluruh negeri Babylon. Tuanku, upacara sudah siap. Bagus sekali. Hari ini semuanya akan sujud di kaki patungku. Oh, Chris, ternyata Babylon di abad 500 sebelum Masehi menyenangkan juga ya. Foto profil. Di tag, upload, dan kita sudah terima 35 like. Benarkah? Enggak, Chris. Emang bisa? Ini tahun 500 sebelum Masehi. Komputer aja belum ditemukan. Ada apa hari ini? Sepertinya ada perayaan. Iya, perayaan untuk semua orang, kecuali kita. Oh, itu mereka. Harusnya dari dulu kulaporkan penghinaan kalian. Kalian tidak hargai jabatan kalian. Kalian diam-diam menentang raja. Dan kau lagi menginjak kakiku. Maafkan aku.
Aku tahu arti upacara ini untuk kalian dan dewa kalian. Saranku, sujudlah pada patung raja. Kalau tidak... Teman, kalian terlalu membesarkan upacara patung itu. Saranku, tidak usah pergi ke sana. Sebagai pejabat raja, kami harus hadir. Tapi andaikan kita sujud, kita jadi tidak taat kepada Allah. Taat kepada Allah akan selalu benar, tak peduli akibatnya. Aku bilang sih, sujud tidak masalah. Gizmo! Kita berdiri bersama? Iya. Oke, aku mundur. Teman, kalian kenapa? Benarkah, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang! Ayo! Ikat mereka! Gizmo, aku bisa dengar mereka persis di balik tembok ini. Kami siap, Joy. Baik, Chris. Gaya kali jarak dari titik tumpu adalah... Sama dengan gaya ungkit. Hei, apa yang kalian lakukan? Giz, terbangkan kami ke sana sekarang. Kalau seperti itu, Chris tidak bisa lulus ujian dan dia tidak bisa naik super geledek. Papan ini bisa apa, Chris? Ini akan membawa kita ke atas tembok. Ah, ini mustahil. Giz, bukunya tidak menjelaskan tentang kayu lapuk. Ada ide lain, Einstein? Giz, ide lain. Terbangkan kita sekarang. Chris! Oh, tidak. Aku udah bilang dari dulu, tapi mereka nggak mau dengar. Kamu kan pakai kata-kataku. Kita harus ke sana dan menghentikan semua ini. Sudah kuberi kesempatan, tapi waktumu sudah habis. Lempar mereka ke api! Nggak berani lihat.
terlambat. Mereka lenyap. Prajuritnya terbakar juga. Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Apa yang dia lihat? Aku nggak kelihatan dari sini. Ayo. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Gak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Jadi Raja memberi kalian tanggung jawab lebih sekarang? Ya, dan kami telah membuat perubahan. Kamu mau buat apa? Teman, kita pulang. Ayo Joy, kita akan terlambat ke sekolah. Chris, bagaimana nanti ujianmu? Joy Piper, ya, lulus. Gagal. Chris Quantum. Gak bagus, tapi lulus. Banyak yang menjawab sama saat ujian, Chris, dan semuanya salah. Ada yang bilang kamu juga punya jawabannya, tapi memilih tidak melihatnya. Iya, aku memang lulus sih, tapi nilainya kurang untuk bisa ke taman bermain. Bagaimana dengan nilai tambahan? Coba jawab ya. Apa tulisan pertama yang masih kita punya, katakanlah dalam rentang waktu 200 tahun? Bisa kau jawab? Abad ke-5 sebelum Masehi, di zamannya Nebukadnezar dan Babylon. Tulisan pertama tentang pengungkit dari abad ke-3 sebelum Masehi. Tapi kamu akan dapat tambahan nilai setengah poin. Nikmati taman itu. Yang benar, Bu? Iya, benar. Karena kamu tidak nyontek. Itu patut dapat nilai. Sekarang aku mau selesaikan urusan yang lain.
Tapi kakakku bilang itu jawaban yang benar. Karena ibu buat soalnya beda tahun ini, Todd. Sekarang ikut ibu. Orang tuamu akan dipanggil. Kalian semua harus ujian ulang dan tidak boleh ke taman. Wah, omonganku terbukti bahwa Todd benar. Apa? Todd? Iya, dia bilang yang mau pakai jawabannya harus bayar. Dan sepertinya dia lagi membayarnya sekarang. Wow, keren banget Kak Nanda. Kak Happy kagum sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena apa? Mereka lebih memilih untuk taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Betul. Walaupun mereka harus diperhadapkan dengan bahaya yang sangat besar. Betul banget. Adik-adik masih ingat nggak? Waktu mereka disuruh untuk sujud menyembah patung Raja Nebukadnezar. Dan mereka memilih untuk tidak menyembah patung itu. Walaupun mereka tahu resikonya itu sangat besar buat mereka. Resikonya apa? Mereka akan dimasukkan ke dalam tungku api. Kak Happy nggak bisa bayangin kalau Kak Happy ada di posisi mereka. Betul banget Kak Hevi. Nah adik-adik, tapi mereka itu bisa membuat keputusan di waktu yang genting kayak itu dengan benar. Mereka lebih memilih untuk taat kepada Tuhan sekalipun mereka harus dimasukkan ke dalam tungku api tadi. Karena mereka percaya dengan sangat bahwa tidak ada Allah lain yang boleh disembah selain daripada Tuhan Yesus. Luar biasa. Kak Nanda, saking taatnya Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak peduli dengan resiko apa yang mereka hadapi nanti. Betul. Karena mereka percaya bahwa saat mereka taat kepada Tuhan Yesus, nah Tuhan tidak pernah lepas tangan dengan setiap kehidupan mereka. Betul banget. Iya. Nah adik-adik, kalian masih ingat nggak bagaimana kebesaran Tuhan dan kedahsyatan Tuhan atas kehidupannya Sadrak, Mesak, dan Abednego? Saat mereka dimasukkan ke dalam tungku api yang apinya tuh menyala-nyala dengan besar, gak ada satu rambut pun yang terbakar. Bahkan baju-bajunya aja gak ada robek sama sekali. Coba kalian bayangkan betapa dahsyatnya Tuhan kita adik-adik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Luar biasa. Benar banget Kak Nanda. Dari kisah 3 pahlawan pemberani Sadrak, Mesak, dan Abednego, adik-adik kita bisa ambil pelajaran tentang buah roh, yaitu tentang kesetiaan dan penguasaan diri. Nah adik-adik, kita bisa ambil contoh teladan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak tergoda untuk menyembah patung, tapi mereka lebih memilih untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, seperti Chris yang mampu menguasai dirinya untuk tidak menyontek. Iya, betul banget. Iya kan? Tapi dia lebih memilih untuk mengerjakan sendiri. Gitu. Nah, adik-adik, kalian bisa lihat kan tadi di Sadrak, Mesak, Abednego, kenapa sih mereka bisa melakukan ketaatan dan penguasaan diri? Semuanya itu karena roh Tuhan memimpin mereka. Makanya mereka bisa tetap setia kepada Tuhan. Setia. Terus mereka juga bisa melakukan kelemah lembutan. Dan yang pasti mereka bisa menahan diri mereka untuk tidak menyembah Allah lain selain siapa? Selain Tuhan Yesus. Nah, kamu nanya nih, siapa di sini yang mau seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan Chris juga? Yang angkat tangan. Nah, sama seperti super kebenaran kita hari ini. Apakah ya, Nanda? Tadi kan kalian juga udah belajar kan tentang kebenarannya. Yuk kita sama-sama berdiri. Berdiri semua. Super kebenaran. Roh Kudus mengendalikan hidupku. Yeay. Nah, kita udah nonton. Udah nonton. Udah memuji Tuhan. Udah memuji Tuhan. Udah super kebenaran, udah super ayat. Sekarang kita akan prakarya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bikin buku buah roh. Yeay. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah apa aja kan Anda? Kertas warna. Kertas warna ya. Ini warna apa aja atau warna gimana? Apa aja bebas. Warna apa aja bebas ya adik-adik di rumah. Terus kertas putih kertas juga. A4 putih. Terus apa? Ada alat-alat mewarnai. Iya, ada gunting juga. Ada gunting. Ada lem sama juga. Lem. Iya. Nah, pertama-pertama kita mau buat pola buahnya. Pola buah. Buah apa yang kita bikin hari ini? Hari ini kita mau bikin buah apel. Apel.
Adik-adik di rumah juga bisa bikin buah sendiri ya? Iya. Bisa. Tapi buahnya harus sama semua ya gambarnya. Iya, sama Jadi sisi semuanya. caranya kalian bisa gambar di A4 ini. Iya. Polanya, misalnya kan kita mau bikin apel, jadi kita bikin polanya pola apel. Gitu. Nah, kalau sudah digunting, Gunting. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, untuk ukuran buahnya itu jangan terlalu kecil ya. Supaya bisa menulis apa kan Anda? ya nanti akan ada contoh-contoh apa perbuatan kalian. Iya, benar. Jadi jangan terlalu kecil buah-buahnya. Iya, betul sekali. Nah, setelah dilipat, kalian nih kalau udah dibuka kan bentuknya jadi kayak apel. Terus kan kalau apel di tengahnya ada bijinya, jadi Bijinya. diwarnain dulu. Bisa diwarnain. Terus karena apel warna merah, jadi kita warnain warna merah deh. Semuanya? Pinggirannya aja ya? Pinggirannya aja. Pinggirannya aja. Nah, kalau udah diwarnain. Diwarnain. Nah, sementara Kak Nanda warnain buahnya, sekali lagi Kakak Happy ingatin sama Kak Nanda, untuk buahnya itu terserah adik-adik. Jangan karena Kak Happy sama Kak Nanda buatnya buah apel, adik-adik pengen buah apel semuanya, boleh. Boleh buah nanas, boleh. Buah stroberi. Buah stroberi juga boleh. Mangga. Buah mangga boleh. Terserah dari adik-adik. Tapi yang Happy ingatin jangan terlalu kecil ya, supaya bisa Ditulis. nulis. Ya, bisa isi hal-hal yang baik yang selama ini kita perbuat ya. Iya, betul Dan sekali. kita bisa tulis di sini ya. Nah, kalau sudah, kita bisa buat bentuk buahnya sebanyak 5 buah, 5 kertas. Apakah boleh lebih dari 5 atau gimana? Boleh, boleh, bebas. Boleh bebas ya. Minimal 5 ya. Minimal 5. Nah, kalau udah ada 5, Nah, kan ini tadi udah bentuknya udah kayak gini nih. Sekarang kalian lipat ke dalam. ke dalam Jadi ya. yang ada warna-warnanya ada di dalamnya. Jadi gini. Nah, kalau udah ada 5, semuanya ditempel. Setiap sisinya ya. Iya, betul. Oke. Yang ini juga tempel sama yang baru. Sama yang baru. Ini juga. Ini juga boleh. Ada 3, Nah, ini. 4, 4 baru mana? Di sini. Oh, sini satu lagi. 5. 5. Nah, nanti jadinya kayak gini adik-adik. Oh, gitu. Oh, keren ya. Jadi kayak bintang. Nah, setelah itu selanjutnya Nah, kan kalau sudah, Iya. kertas A4 yang berwarna tadi, yang ini, kita keluarkan. Lalu, Iya. kita lipat bagi 2. bagi 2. Warna apa aja ya Iya, adik-adik? bebas. Boleh warna putih, warna kesukaan kalian gitu kan, warna kuning, biru. warna biru. Yang cewek-cewek boleh warna pink, juga terserah. Kalau sudah, ini kertasnya yang bagian depannya kalian bisa tuliskan kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ditulis dulu ya. Tulis dulu. Kesetiaan, Iya. Kelemah lembutan. Ingat ya adik-adik, jangan lupa harus minta bantuan papa dan mama. Atau kakak-kakak yang ada di rumah juga. Penguasaan diri. Di bawahnya juga boleh ditulis nama, punya siapa. Punya siapa? Nah, Weh, jadi. kalau sudah Jadinya nih. bagaimana? Oke.
Kalau sudah, buah yang tadi kalian tempel di bagian tengahnya. Oh, gitu. Seperti ini nih. Oke. Sini. Nih. Oke. Iya. Nah, kalau sudah ditempel deh. Nah, seperti yang tadi Kak Hevi bilang, kenapa sih Kak nggak boleh kecil banget gambarnya? Supaya kalian bisa tuliskan apa perbuatan-perbuatan mengenai kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri yang kalian sudah lakukan. Misalnya nih, contohnya hari ini aku berhasil menguasai diri untuk tidak mencontek. Wow, itu kita tulis keren. Ya. Hari ini aku berhasil menguasai diri untuk tidak mencontek. Nah, nih kan masih ada banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tuliskan perbuatan-perbuatan kalian mengenai kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nanti Setelah bukunya kalau udah kalian bisa kasih ke mama atau papa kalian untuk dibaca. Pasti supaya seru nih. papa mama kalian juga bisa ngeliat, wah ternyata anak saya udah mulai makin baik deh. Bisa menguasai diri. Iya, bisa lemah lembut dan setia kepada Tuhan. Kalian pasti bisa. Nah, kalau misalnya kalian juga udah selesai buat prakarya ini, jangan lupa untuk difoto dan juga upload di sosial media dan tag ke @superbookindonesia. Jangan lupa ya, kan Anda tunggu foto-fotonya. Kananda mau ajakin kalian semua untuk ikutan Super Family. Nah, nanti kita akan seru-seruan bareng dan main games bareng bersama Papa Mama. Ada games nih Kananda. Ada nggak hadiahnya? Ada dong, jelas ada. banget pasti akan ada hadiahnya. Jadi Kananda mau minta kalian semua sekarang untuk daftar. Cara daftarnya kalian bisa klik link yang ada di bawah sini. Nah, Kananda tunggu ya adik-adik semuanya. Dadah! Dadah! Untuk adik-adik dan papa mama semua, Superbook punya acara spesial untuk kalian. Super Family bersama Superbook. Kita akan seru-seruan bareng Kak Daniel dan Kak Nanda, main kuis Alkitab online, lomba antar keluarga, dan pastinya ada banyak hadiah menarik. Khusus untuk papa mama akan ada diskusi interaktif tentang kiat mengasuh anak agar sehat dalam iman bersama Pak Julianto Simanjuntak, pakar konseling keluarga, dan Mr. Mark McClendon. Jadi kita akan belajar dan bermain bersama keluarga di acara ini. Seru banget kan? So jangan sampai ketinggalan. Yuk daftar sekarang di www.superbookindonesia.com/superfamily. Oke Kak Nanda, prakarya kita udah selesai nih. Tapi ada satu yang Kak Nanda janji dan itu spesial katanya di hari ini. Oh iya, benar juga. Apa itu? Hari ini yang spesial adalah kita akan belajar trik sulap yang minggu lalu kita udah lihat. Wow. Adik-adik dan Kak Hevi ini penasaran apa sih itu? Penasaran kan? Penasaran. Ya udah kita nggak usah lama-lama lagi. Kita mau lihat sekarang gimana sih triknya. Nah, gimana adik-adik sulap dari Kak Hendrik? Menarik kan? Nah, supaya adik-adik juga bisa memainkan di rumah, Kak Hendrik akan memberitahu caranya. Jadi adik-adik juga bisa memainkan dengan temannya dan mengajarkan firman tentunya lewat trik sulap sederhana. Nah, pertama siapkan seutas tali seperti ini dan juga sebuah gunting ya. Jadi ada tali dan juga gunting. Nah, pertama-tama adik-adik bilang sama temannya, kasih tahu sama teman-temannya bahwa ini adalah tali utuh, normal ya. Dan hidup kita dilambangkan dengan seutas tali ini. Nah, lalu Kak Hendrik membagi ini menjadi dua. Nanti adik-adik juga bagi jadi dua, ujung dan ujung kiri, ujung kanan dan ujung kiri dirapetin seperti ini. Lalu bawahnya diangkat ke atas. Namun di sini triknya. Adik-adik ambil tali bagian yang di sini, bagian yang di sebelah kiri,
lalu naikin ke atas. Seperti ini. Nah, jadi akan menciptakan sebuah ilusi bahwa dia terbagi menjadi 2 potongan. Namun sebenarnya tidak. Kalau adik-adik lihat bentukannya seperti ini. Sekali lagi ya, Kak Hendrik akan contohin. Normal seperti ini, dirapetin, lalu ujungnya dinaikin, ambil bagian dari tali yang sebelah kiri ini, ambil, lalu angkat, naikin ke atas, tunjukin ke atas. Maka dia akan menciptakan sebuah ilusi seperti ini. Nah, lalu adik-adik kasih tahu sama temennya bahwa ketika hidup kita kehilangan damai sejahtera, seperti sebuah tali ini, dia akan terpotong. Nah, ambil guntingnya lalu potong. Nah, dia akan menciptakan sebuah ilusi lagi bahwa yang ujung kanan boleh diturunkan, ujung kiri juga diturunkan. Nah, sehingga akan membentuk sebuah ilusi bahwa ini tali yang atas adalah milik yang sebelah kiri, yang kanan itu seirama atau lurus dengan yang sebelah kanan. Namun sebenarnya tidak, yang karena tadi cara potongnya yang seperti kalian jelaskan, dia sebenarnya seperti ini. Oke, dia menciptakan sebuah ilusi, jadi tertutup oleh tangan kita. Nah, paham ya? Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik ikat, bilang bahwa hidup kita menjadi ada ganjelan dalam diri kita, tidak damai sejahtera, kehilangan sukacita. Nah, seperti seutas tali ini. Nah, ketika adik-adik buat seperti ini, bahkan ini bisa digerakkan, bisa diturunkan ke bawah. Kita bilang bahwa itu adalah rasa marah, terus diputar lagi ke bawah, dibilang itu rasa benci, kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Dan kita perlu tuntunan Roh Kudus, maka kita harus menciptakan ilusi lainnya seperti ini. Ketika kita memanggil Roh Kudus, kayak lihat, perlihatkan tangan. Nah, kita tutup dengan tangan kiri, lalu tangan kanan kita juga masuk, mengambil dan menurunkan. Kita katakan bahwa harus berdoa, beribadah, dan rajin sekolah minggu. Nah, ambil, jadi tali potongan talinya ada di sebelah kanan. Kita genggam seperti ini dan kita tutup supaya teman-teman kita, teman yang kita ajak main tidak melihat bahwa ada potongan tali yang kita sembunyikan di tangan kita, di kepalan tangan kita. Kita bilang ketika Roh Kudus hadir, maka dengan tiupan Roh Kudus akan memulihkan hidup kita seperti semula sekutunya. Gimana adik-adik? Boleh dicoba dan dimainkan ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa berhasil ya. Oke, itu saja dari trik sulap sederhana yang Kak Hendrik bisa bagikan dan adik-adik bisa praktikan ke teman-temannya. Mudah-mudahan bisa berhasil ya. Dan sampai ketemu di trik sulap selanjutnya. Terima kasih. Wow, keren banget. Thank you kakak pesulap. Thank you Kak. Thank you banget ya. Nanti setelah sekolah minggu, Kak Hepu mau coba nih di rumah. Iya, aku juga mau coba. Mau coba? Mau. Adik-adik juga di rumah jangan lupa ya dicoba dan semangat ya. Yeay. Pasti bisa. Wah, nggak kerasa ya Kak Hevi, kita udah mau selesai Kananda. sekolah minggunya. Tapi adik-adik Kananda dan Kak Hevi tetap mau ngingetin kalian semua untuk tetap memakai masker. Nah, kayak kita nih udah pakai masker. Masker nih, masker. Keren nggak? Keren. Coba lihat yang Kak Hevi tulisannya apa? God bless Indonesia. Punya Kananda ya, kita lihat apa tulisannya? See good in all things. Wah, Yeay. keren banget maskernya. Nah, adik-adik kalian juga mau masker keren ini. Kalian bisa pesan ke Superbook untuk juga membantu pelayanan anak di Indonesia melalui Superbook. Yes, buat papa mama dan kakak-kakak dan juga adik-adik semua yang ada di rumah yang ingin punya masker seperti kita-kita nih, ya. Jangan lupa untuk klik link di bawah ini. Jangan takut, ada ukuran dewasa dan ukuran anak-anak juga. Iya, jadi papa mama dan adik-adik bisa pakai masker keren ini. Yeay!
Wah, Kananda, kita harus pamitan sama adik-adik semua. Iya, cepet banget ya, Kak. Tapi adik-adik, sebelum Kananda dan Kak Happy pamit, Kak Happy kasih satu tantangan buat adik-adik yang ada di rumah. Apa tuh, Kak? Gampang, Kak. Caranya adalah Papa Mama bantu adik-adik untuk merekam super ayat yang akan diucapkan oleh adik-adik. Yeay. Nah, setelah itu videonya bisa di-upload di sosial media dan jangan lupa tag apa kan Anda? @Superbook Indonesia. Iya, betul. Ditunggu ya, pasti seru banget. Iya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sama-sama kita berdiri, Papa Mama juga kakak-kakak, kita berdiri yuk. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Di hari ini kami boleh beribadah dan kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya Sampai adik-adik. jumpa. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.